kampungku itu orang nggak menutup aurat biasa, orang nggak sholat itu dianggap biasa, orang nggak puasa itu dianggap wajar, orang nggak jumatan itu hal yang lumrah. Tapi kalau Anda nggak ngadain acara tahlilan atau selamatan kematian, maka bersiaplah, mayoritas orang sekampung akan mempertanyakan keislamanmu. Fenomena ini nyata terjadi di banyak kampung di Indonesia, dan terasa sangat mengherankan jika dipikir dengan akal sehat dan timbangan syariat. Ada orang yang jarang bahkan tidak pernah salat 5 waktu, tidak pernah terlihat salat Jumat di masjid, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, bahkan terang-terangan melakukan maksiat. Anehnya, semua itu dianggap biasa saja oleh masyarakat sekitar. Tidak ada teguran, tidak ada nasihat, tidak ada rasa risih. Seolah-olah semua itu adalah hal wajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang lebih ironis, ketika ada satu keluarga yang memilih tidak ikut tahlilan, tidak hadir di acara selamatan kematian, atau tidak mengikuti tradisi tertentu, justru keislamannya dipertanyakan. Mulai dari bisik-bisik tetangga, cibiran halus, sampai tuduhan keras bahwa orang tersebut tidak islami, tidak bermasyarakat, bahkan dianggap menyimpang dari agama. Inilah potret Islam tradisi yang terbalik, di mana yang wajib dianggap sepele, sementara yang tidak ada dalilnya justru dianggap penentu iman. Masalah utamanya adalah perubahan standar kebenaran dalam beragama. Banyak masyarakat tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ukuran utama, tetapi menjadikan adat dan kebiasaan turun-temurun sebagai patokan. Akhirnya, ukuran orang disebut Muslim yang baik bukan lagi rajin syalat, taat puasa, dan menjaga tauhid, tetapi rajin ikut acara tahlilan, yasinan, dan selamatan. Siapa yang tidak ikut tradisi, meskipun ia rajin ibadah, justru dicurigai. Tahlilan yang sejatinya hanyalah tradisi, bukan rukun Islam dan bukan kewajiban, telah naik derajat seolah-olah menjadi syiar utama agama. Bahkan dalam praktiknya, tahlilan sering lebih dijaga waktunya dibanding syalat berjamaah. Jalan bisa ditutup demi acara tahlilan, tetapi masjid tetap sepi ketika azan berkumandang. Ini menunjukkan adanya krisis pemahaman agama yang sangat serius. Lebih parah lagi, sebagian masyarakat diajari bahwa tradisi adalah bagian dari iman. Seakan-akan siapa yang meninggalkan tradisi berarti meninggalkan agama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan tahlilan 7 hari, 40 hari, atau 100 hari. Para sahabat yang paling cinta kepada Nabi juga tidak pernah melakukannya. Tetapi justru syalat, puasa, dan tauhid yang jelas-jelas diperintahkan Allah malah diremehkan. Inilah dampak buruk dari Islam yang dicampur dengan adat tanpa ilmu. Ketika agama tidak lagi dipelajari dari dalil, tetapi diwariskan secara budaya, maka yang terjadi adalah pembalikan nilai. Maksiat dianggap urusan pribadi, sementara meninggalkan tradisi dianggap dosa sosial. Orang takut dikucilkan masyarakat, tetapi tidak takut kepada Allah. Takut dicap aneh oleh tetangga, tetapi tidak takut meninggalkan perintah Rabbnya. Padahal dalam Islam, ukuran keislaman seseorang sangat jelas. Syalat adalah tiang agama. Puasa Ramadan adalah kewajiban. Syalat Jumat adalah perintah Allah bagi laki-laki muslim. Allah tidak pernah menjadikan tahlilan sebagai tolok ukur iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah syalat. Bukan tahlilan, bukan selamatan, dan bukan tradisi kampung. Fenomena ini juga menunjukkan bahaya taklid buta. Banyak orang menjalankan agama bukan karena tahu dalilnya, tetapi karena takut berbeda dari lingkungan. Agama akhirnya tidak lagi menjadi ibadah kepada Allah, tetapi alat agar diterima sosial. Selama ikut arus tradisi, meskipun ibadah wajib ditinggalkan, tetap dianggap muslim yang baik. Inilah bentuk kerusakan pemahaman yang harus diluruskan. Solusinya bukan dengan marah atau mencela masyarakat, tetapi dengan dakwah yang sabar dan berilmu. Umat perlu diajak kembali memahami bahwa Islam bukan milik adat, bukan milik kampung, dan bukan milik tokoh tertentu. Islam adalah wahyu dari Allah, yang wajib harus didahulukan, yang sunnah dijaga, dan yang tidak ada dalilnya tidak boleh dipaksakan seolah-olah bagian dari iman. Sudah saatnya umat bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin selamat di mata manusia, atau selamat di hadapan Allah? Apakah kita lebih takut dicibir karena tidak tahlilan, atau lebih takut meninggalkan syalat dan puasa? Karena pada akhirnya, yang akan menghisap kita bukan tetangga, bukan tokoh kampung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.